Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, sebelumnya perkenalkan saya Janati Suci Lestari. Saya Alifa Yunanda Putri. Saya Selma. Saya Irfadila. Jadi kelompok kami akan membahas video terkait Stop BAB Sembarangan. Belum ODF ya, masih BAB-nya sembarangan. Bangunan semi permanen tanpa septic tank, sehingga limbah BAB warga dibuang sembarangan langsung ke kali. Zaman dahulu memang di sini ini belum seadanya WC ya, dari pemerintah memang semuanya BAB itu dikali. Yang susah yang nggak punya WC ini. Iya, jadi mau nggak mau ya kita harus ke situ ya, Iya. Bapak ya. Oh, sampai di perahu nonggeng tuh malam-malam itu. Kebanyakan yang nggak punya barang sekarang ya. Kebanyakan jadi sendiri di situ. Iya, masih BAB di Masih sini. juga ada. Oh iya. Bukan Itu 2, tuh. 3, 1 Iya, sampai ini, berapa ini. aja. Yang Itu dari ini rumah sebelah rumah ini. sebelah rumah. Kamu pernah nggak buang air besar di kali ini? Nah, kalau adek, Nah, itu tuh kira-kira kenapa bisa BAB di sini di kali gitu? gimana terusan kebelet? Kalau adanya Kalau itu di rumah nggak ada WC. Ya rasanya itu nggak enak. Sebenarnya mah apa nggak enaknya? Satu kan banyak umum itu yang takut kelihatan apalah namanya. Dan lagi keduanya terburu-buru karena pagi itu orang tuh mau semuanya hampir semuanya pengen BAB Pak. Kalau pagi itu berebutan karena jambannya sedikit. Nah di situ itu letaknya. Itu nggak enak kan? Takut nggak kelihatan orang? Iya. itu kalau BAB tuh malam atau siang? Siang. Malam, siang. Emang nggak takut kamu malam-malam? Enggak. Malam biasanya sama ibu. Oh, ditemenin ya? Kalau nggak sama temen. Tapi kalau siang kan pasti ada orang lewat, emang nggak takut kelihatan orang. Kalau itu tuh pintu. Berarti itu tuh bisa dibuka ya? Enggak. Dinaikin. Oh, Enggak di sini. Buang air besar sembarangan masih menjadi salah satu persoalan mendasar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun terlihat sebagai perilaku sehari-hari, kenyataannya kebiasaan ini muncul dari situasi yang jauh lebih kompleks. Banyak masyarakat melakukannya bukan karena sengaja, tetapi karena kondisi tempat tinggal, kebiasaan turun-temurun, atau ketersediaan fasilitas yang belum memadai. Di beberapa wilayah, jamban masih dianggap bukan prioritas, sehingga banyak warga tetap menggunakan sungai atau area terbuka seperti kebiasaan lama. Ada yang sebenarnya ingin memiliki jamban namun terbatas secara ekonomi atau belum memahami manfaatnya. Selain dilarang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah juga menetapkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM, yang secara tegas menjadikan stop buang air besar sembarangan sebagai pilar pertama dalam upaya sanitasi nasional. Berbagai program seperti Stop BABS, ODF, dan target sanitasi RPJMN dibuat untuk mendukung perubahan ini. Namun di lapangan, penerapannya masih menghadapi kendala, infrastruktur belum merata, pendampingan belum optimal, dan pemahaman masyarakat yang belum menyeluruh, sehingga jamban masih dipandang sekedar pelengkap, bukan kebutuhan dasar. Jika dikaitkan dengan Pancasila, persoalan BABS menyentuh nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan bangsa. Sila kemanusiaan menuntut pemenuhan hak hidup layak dan bermartabat melalui akses sanitasi yang memadai. Sila persatuan tercermin dalam pentingnya gotong royong membangun lingkungan sehat bersama, karena sanitasi adalah kepentingan kolektif. Sementara sila keadilan sosial menegaskan bahwa fasilitas dasar seperti jamban sehat tidak boleh hanya dinikmati sebagian wilayah, tetapi harus dihadirkan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dulu memang, dulu waktu BAB di asal di zaman itu dulunya kolera penyakit. Oh iya, kolera. Iya, benar. Kan Itu kolera itu kolera. Dulu mas sering ya Bapak ya? kemarin? Mutaber. Iya, mutaber iya. Kalau kolera itu kata kampung. Mutaber kata bahasa sekarang. Emang dulu. Sampai begini dulu mah. Pagi sakit, sore dikubur. Sore sakit, pagi dikubur. Karena tercemar gitu ya Bapak. Oh, udahlah. Di sini ini bukan main lah. Jauh dong beda, jelas jauh, jelas jauh. Kalau perbedaannya itu jauh. Apa sebabnya jauh? Orang WC di rumah sendiri kok. Iya. Maksudnya Tuh. kayak perbedaannya. Ya kalau di perbedaannya sini. kalau itu kan masih pagi gelap, kita udah PNBAB, barang kita PNBAB di situ ada orang, kan begitu. Nah, balik ke situ larinya. Kalau udah di rumah sendiri mah kan enak. Perilaku buang air besar sembarangan memiliki dampak yang mengerikan. Salah satunya adalah lebih dari 370 balita berusia di bawah 5 tahun meninggal setiap harinya di Indonesia dikarenakan penyakit yang dapat dicegah seperti diare dan radang paru-paru yang terkait dengan buruknya sanitasi dan kebersihan lingkungan. Lantas, bagaimana diare menyerang anak-anak Indonesia? Pertama, tinja yang dibuang sembarangan akan menarik perhatian lalat untuk menghinggapinya. Setelah itu mereka akan terbang dan menyebarkan kotorannya dengan cara hinggap di makanan-makanan manusia. Kedua, kebiasaan anak-anak tidak mencuci tangan setelah buang air besar, lalu langsung mengambil makanan ternyata membuat mereka terkena penyakit diare. Hal tersebut sebenarnya dapat dicegah dengan cara melakukan cuci tangan secara benar menggunakan sabun. Selain menjadi sumber utama dari berbagai penyakit, tinja manusia juga mampu mempengaruhi kualitas cadangan air tanah kita dengan mencemari air yang sama yang dapat dikonsumsi. Tadinya begini, bukan sosialisasi. Biasa pan kumpulan RT, Iya, zaman rubuk, minta pada orang-orang, begitu doang. Paling juga Iuran, begitu, iya. Minta dari orang-orang, gitu. Ada yang ngasih, ada yang enggak. Ya terpaksa RT yang menjalankan, cari dari mana, gitu. Dibangun, ya berhubung bertahun-tahun ya rubuh lagi. Ya sekarang mah ya maaf ngomong kalau di ini kan, ya paling yang nggak punya jamban itu. Udah lebih banyak punya Udah WC ya? banyak punya WC kamar mandi udah banyak. Ya maksud saya mah begini, ya tolonglah kepada pemerintah, ke pemerintah pusat atau ke pemerintah manapun juga, ya tolonglah diadakan pengontrolan supaya rakyat itu sehat. Nah itu kan yang diambil. Karena kalau rakyat nggak sehat, negara juga kan nggak akan kuat. Di banyak desa, sosialisasi stop BABS belum berjalan merata. Masih ada wilayah di mana informasi tentang pentingnya sanitasi tidak benar-benar sampai ke masyarakat. Ketika tidak ada pendampingan atau penjelasan langsung, warga cenderung melanjutkan kebiasaan lama yang sudah berlangsung puluhan tahun. Mereka melihat sungai, kebun, atau tempat terbuka sebagai sesuatu yang wajar digunakan. Bukan karena menolak perubahan, tetapi karena belum memahami alasan kenapa perilaku itu perlu ditinggalkan. Tanpa sosialisasi yang terarah, masyarakat tidak memiliki referensi atau contoh nyata tentang bagaimana sanitasi yang baik itu seharusnya dilakukan. Situasi ini sangat berbeda dengan daerah yang sudah mendapatkan edukasi dan pendampingan intensif. Di Jakarta Timur, sosialisasi yang dimulai sejak Mei 2025 membuat warga mulai memahami kenapa jamban sehat itu penting. Pemerintah bersama kader kesehatan turun langsung ke kampung-kampung, mengajak warga memahami pentingnya sanitasi dan memetakan rumah yang belum memiliki jamban. Puncaknya terjadi pada 3 Juli 2025 saat sosialisasi besar digelar di Kelurahan Rambutan, Ciracas untuk mendorong seluruh warga berkomitmen mengakhiri praktik BABS. Selain edukasi, warga juga mendapat pendampingan membangun jamban sehat, termasuk septi tank komunal bagi keluarga yang lahannya terbatas. Contoh perubahan dari satu rumah mulai menular ke rumah yang lain, membuat gerakan ini tumbuh sebagai upaya bersama.
Dalam waktu beberapa bulan, hasilnya terlihat sangat nyata. Pada September 2025, Jakarta Timur berhasil mencapai angka 0 BABS dan dinyatakan ODF. Lingkungan yang dulu tidak tertata, kini jauh lebih bersih, rapih, dan nyaman. Menjadi bukti bahwa perubahan perilaku bisa terjadi cepat ketika sosialisasi dan pendampingan dilakukan secara konsisten. Keberhasilan ini sekaligus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, penghargaan terhadap martabat manusia melalui akses sanitasi yang layak, gotong royong warga yang memperkuat persatuan di tingkat komunitas, serta terwujudnya rasa keadilan sosial ketika seluruh keluarga tanpa kecuali dapat menikmati lingkungan yang sehat dan aman. Pada akhirnya, ketika seluruh lapisan masyarakat bergerak bersama, nilai-nilai Pancasila bukan lagi sekedar tulisan, tetapi hadir nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saatnya kita memilih perubahan, saatnya kita menata ulang kebiasaan, saatnya kita menjaga ruang hidup kita sendiri. Karena desa yang sehat lahir dari kebiasaan yang baik, dan kebiasaan yang baik dimulai dari langkah sederhana di rumah. Jamban sehat menjadi awal kecil yang membawa perubahan besar. Stop BAB sembarangan. Sehat bersama dengan Pancasila. Behind the scene. Ada orang Sudah berkurang karena karena intinya